diskon 50% untuk bisa membantu masyarakat. Peralihan musim berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi, masyarakat diminta waspada. Mengawali tahun 2025, harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Sarawangun mengalami kenaikan. Selamat sore pemirsa, hari ini Jumat 3 Januari 2025. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Zed Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Menggali informasi Jambi hari ini, Saudara, PLN memberikan diskon pembayaran listrik maupun pembelian token sebesar 50%. Hal ini dilakukan salah satu upaya PLN dalam mensejahterakan dan menjaga daya beli masyarakat. Perusahaan Listrik Negara atau PLN memberikan diskon 50% kepada pelanggan. Subsidi ini diberikan kepada pelanggan yang menggunakan daya 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. Subsidi pembayaran listrik pembayaran maupun pembelian token ini hingga 28 Februari 2024 mendatang. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Manajer Unit Pelayanan 3 PLN Jambi, Ediwan, mengatakan, ini salah satu upaya PLN dalam mendukung program pemerintah pusat, yakni menjaga daya beli dan mensejahterakan masyarakat. Saya jelaskan ya, terkait dengan program pemberian diskon 50% dari PLN, merupakan dukungan dari PLN untuk membantu program pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Momo, salah satu warga kota Jambi, mengaku sangat terbantu dengan adanya program diskon listrik 50%. Diskon listrik tarif 50% ini akan berlaku secara otomatis saat pembelian dan pembayaran ampere prabayar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, penerapan diskon 50% bagi para pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 2200 volt ampere diapresiasi oleh masyarakat. Namun, stimulus yang hanya berlaku selama 2 bulan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menetapkan diskon tarif listrik bagi para pelanggan perusahaan listrik negara atau PLN. Diskon sebesar 50% berlaku bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 hingga 2200 volt ampere. Diskon yang diberikan diharapkan dapat menjaga perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Menyikapi kebijakan pemerintah tersebut, salah seorang warga Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Suryanto, mengatakan, diskon listrik sangat membantu masyarakat. Namun mereka berharap diskon tidak hanya berlaku hanya 2 bulan saja, yakni Januari dan Februari, namun juga berlaku hingga 1 tahun atau lebih, yang diyakini dapat membantu masyarakat di tengah kebijakan kenaikan PPN 12%. Beberapa tahun ke depan kan, beberapa ini mungkin ini 2025, mungkin 2026 berkelanjutan kan. Oh, artinya kita harap tidak ya, sampai Februari, Pak, ya. Itu ya sampai ya. Pak, kalau ini kan ada potongan ini. Untuk pelayanannya, harapannya kita seperti pelayanan listriknya. Sekarang kan PLN yang dikeluhkan masyarakat ini kan umumnya pemadaman secara mendadak. Jadi tidak ada pemberitahuan kan, mungkin kan ke masyarakat kalau dikasih pemberitahuan tentang pemadaman listrik. Di tengah kebijakan tersebut, masyarakat berharap pelayanan PLN tetap maksimal, tidak ada pemadaman listrik dalam waktu yang lama. Masyarakat juga berharap kebijakan PPN 12% bagi barang tertentu tidak berdampak buruk terhadap harga bahan pokok di pasaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Kesorotan lainnya, saudara, masyarakat di Kabupaten Batanghari diimbau untuk tetap selalu waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang diprediksi masih akan terus terjadi dan dapat memicu longsor serta angin puting beliung. Kondisi cuaca yang masih terus berubah-ubah kerap menjadi kekhawatiran di tengah masyarakat. Ini karenakan adanya peralihan musim panas ke musim hujan. Bahkan beberapa hari terakhir ini, hujan ringan hingga deras disertai angin kencang mulai sering terjadi di Kabupaten Batanghari. Kondisi perubahan cuaca ini pun mulai diwaspadai pihak BPBD setempat, dikarenakan dapat memicu ancaman bencana hidrometeorologi. Sekretaris BPBD Batanghari, Samra Lubis, mengatakan, fenomena alam tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak bencana seperti angin puting beliung dan longsor yang dapat mengakibatkan kerugian material hingga korban jiwa di tengah masyarakat. Untuk itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada, terlebih yang bermukim di sekitar bantaran sungai. Prediksi dari BMKG kemarin kita sudah menerima dan kita coba membaca ya sejauh mana bencana hidrometeorologi berlaku, karena ini sudah terlampau lama kita di Batanghari, mulai dari pertengahan Desember sampai saat ini masih terus berpotensi. Apalagi dalam 2 minggu terakhir ini kan fluktuasi sungai Batanghari masih turun. Untuk mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim, pihak BPBD akan selalu menyiagakan petugas tim reaksi cepat atau TRC selama 24 jam di posko utama kantor BPBD setempat. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kita ke sorotan lainnya, 54 kejadian bencana alam terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bencana didominasi oleh bencana banjir. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat 54 kejadian bencana terjadi sepanjang tahun 2024. Kejadian ini didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kebakaran pemukiman. Jumlah ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 35 kejadian. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helbi Agustinus, mengatakan, bencana banjir terjadi di 4 kecamatan, yakni Berbak, Geragai, Mendahara Ulu, dan Rantau Rasau, dengan total keseluruhan 21 kejadian. Dari kejadian tersebut, 2.658 kakak terdampak. Kemudian disusul kebakaran sebanyak 17 kejadian, angin puting beliung 13 kejadian, abrasi, gelombang pasang surut, dan tanah longsor masing-masing 1 kejadian. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai kepada korban bencana dengan menggandeng Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk bencana banjir, langkah yang dilakukan meliputi penyebaran peringatan dini, pelaksanaan kaji cepat, aktivasi posko induk dan kecamatan. Dan kami BPBD pada saat ini juga sedang berkoordinasi dengan pihak kecamatan, di mana wilayah-wilayah yang memang sering terdampak daripada banjir, yaitu seperti Kecamatan Mendahara Ulu, termasuk Dendang, dan Kecamatan Berbak. Kami akan mengintensifkan patroli kami, TRC kami, untuk melihat ketinggian air. Pada 2025, BPBD telah menyusun program kegiatan untuk minimalisasi dampak bencana, seperti edukasi dan sosialisasi mengenai kesadaran bencana. Edukasi dan sosialisasi ini diberikan kepada pelajar hingga masyarakat umum. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah sepeda motor di Jalan Protokol Kota Sungai Penuh hangus terbakar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kejadian ini menyebabkan kemacetan panjang. Beginilah suasana saat kobaran api menghanguskan sebuah sepeda motor di Jalan Protokol Kota Sungai Penuh, tepatnya di depan pos pelayanan Natal dan Tahun Baru Polres Kerinci Kamis malam. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Peristiwa berawal saat motor milik Abdullah Rosikin, warga Desa Mekarjaya, Kabupaten Mungko-Mungko, Bengkulu, yang tengah dikendarainya mendadak mogok di tengah jalan. Saat dilakukan pemeriksaan, secara tiba-tiba muncul percikan api dan menyambar bagian tangki motor dan membakar seluruh bagian motor. Anggota kepolisian Polres Kerinci yang tengah bertugas di pos pelayanan Natal dan Tahun Baru yang berada tak jauh dari TKP langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kejadian ini sempat menjadi tontonan warga yang melintas dan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Ada kejadian kebakaran motor CB untuk jarak sekitar 100 meter dari posyandu. Untuk upaya yang kami laksanakan tadi, personil posyandu berupaya memadamkan api, mengatur arus salin biar tidak terjadi kemacetan,
Dan untuk sementara untuk pengendara tidak mengalami luka-luka, kita amankan di posisian Sungai Penuh. Berikut kendaraan tersebut. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, sementara pemilik dan motor yang terbakar tersebut sudah diamankan di Pos Lantas Polres Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Provinsi Jambi kembali mengalami inflasi pada Desember 2024 yang lalu, yakni sebesar 0,46%. Sehingga secara year on year, angka inflasi mencapai 1,43%. Hanya saja angka ini masih di bawah target inflasi terendah, yakni 1,5%. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi telah merilis angka inflasi Provinsi Jambi pada bulan Desember 2024. Dari rilis tersebut, Provinsi Jambi mengalami inflasi sebesar 0,46% secara month-to-month, dengan angka inflasi secara year on year sebesar 1,43%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo mengatakan, penyumbang terbesar inflasi di bulan Desember ini didominasi kelompok makanan minuman, yakni cabai merah, ikan serai, beras, ikan nila, cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, kangkung, ikan tongkol, dan ketimun. Sementara komoditas penahan inflasi diantaranya angkutan udara, tomat, kentang, vitamin, bawang merah, semangka, pepaya, udang basah, dan wortel. Di Jambi di bulan Desember 2024 itu terjadi inflasi bulanan sebesar 0,46. Artinya memang terjadi kenaikan harga komoditas barang dan jasa di bulan Desember dibandingkan dengan bulan November. Nah, kenaikannya sebesar 0,46. Secara kumulatif atau sepanjang 2024, inflasi Provinsi Jambi itu sebesar 1,43%. Dari 3 kabupaten kota, inflasi terbesar terjadi di Kabupaten Kerinci, yakni sebesar 0,73%, disusul Kota Jambi 0,41%, kemudian Muaro Bungo 0,30%. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, memasuki awal tahun baru 2025, harga cabai merah dan bawang merah di pasar tradisional atas Sarolangun melambung. Hal ini disebabkan ketersediaan yang masuk ke pasar berkurang karena faktor cuaca ekstrim sejak akhir tahun 2024 lalu. Mengawali tahun 2025, sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional dalam wilayah Kabupaten Sarolangun mengalami kenaikan. Salah satunya harga cabai merah keriting naik dari harga Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan ini mencapai Rp15.000 per kilogram. Harga tersebut melonjak drastis dibandingkan dengan harga sebelum berakhirnya tahun 2024 kemarin. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Atas Sarolangun, Ferry, mengatakan, kenaikan harga kebutuhan harian seperti cabai ini memang terjadi secara nasional dan berlangsung sejak akhir tahun atau sekitar tanggal 31 Desember 2024 kemarin. Kenaikan harga cabai ini disebabkan berkurangnya pasokan, sehingga ketersediaan pasokan tidak seimbang dengan permintaan konsumen. Selain itu, banyaknya para pedagang dan agen yang libur saat tahun baru menjadi penyebab mahalnya harga cabai merah. Di sisi lain, pasokan cabai biasanya yang datang dari wilayah Curug Bengkulu serta daerah penghasil lainnya. Sedikit terganggu karena kondisi cuaca sering hujan, sehingga kenaikan harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya tidak dapat dihindarkan. Untuk hari ini 50.000. Naik? Ya. Dari berapa? Dari kemarin harga 35. Ini cabai mana nih? Ini cabai dari kunci. Pasokannya dikatakan kurang, seluruh daerah naik. Pemerintah diminta untuk segera melakukan intervensi pasar dengan menggelar operasi pasar murah agar daya beli masyarakat di pasar tetap terjaga. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Terminal Alam Barajo Kota Jambi mencatat ada 40.000 lebih penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru ini. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, selama periode libur Natal dan Tahun Baru kali ini terjadi lonjakan terhadap penumpang di Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Sejak 18 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 kali ini tercatat ada 40.474 penumpang baik yang berangkat maupun yang datang ke Kota Jambi.
Sejak 18 Desember hingga 1 Januari tercatat 40.474 penumpang yang datang maupun berangkat dari Terminal Alam Barajo, Kota Jambi. Puluhan ribu penumpang ini berasal dari kendaraan lintas, kendaraan antar kota, antar provinsi atau AKAP, dan kendaraan antar kota dalam provinsi atau AKDP. Untuk kendaraan lintas yang datang membawa penumpang sebanyak 14.598 orang dan memberangkatkan 14.502 orang. Kemudian kendaraan AKAP memberangkatkan penumpang sebanyak 10.472 orang dan datang sebanyak 2.501 orang. Lalu kendaraan AKDP memberangkatkan sebanyak 401 orang dan datang sebanyak 10 orang. Kendaraan posko di Terminal Alam Barajo, Nataru dari tanggal 18 sampai tanggal 1 kemarin itu untuk keberangkatan penumpang itu mencapai 10.472 orang dengan kendaraan yang berangkat 437 kendaraan. Nah, untuk kedatangan yang tujuan akhir ke Kota Jambi itu penumpang 2.501 orang dengan jumlah bus 202. Diprediksi angka ini masih akan bertambah hingga puncak arus balik pada 5 Januari mendatang yang juga seiring dengan berakhirnya Posko Nataru. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, permintaan perlengkapan alat camping di Kota Sungai Penuh meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Omset pedagang alat camping mengalami peningkatan mencapai angka 85%. Libur Natal dan Tahun Baru 2025 membuat bisnis penjualan perlengkapan camping atau berkemah mengalami peningkatan. Pada hari biasa jumlah pemasukan hanya 2 juta hingga 3 juta rupiah. Namun pada hari libur Nataru, jumlah pendapatan mencapai 10 hingga 15 juta atau mengalami peningkatan omset sebanyak 85%. Salah seorang pemilik toko alat camping, Johannes Agustian, mengatakan, peningkatan omset sudah mulai terjadi pada tanggal 27 Desember 2024 lalu, dan perlengkapan yang paling banyak dicari oleh wisatawan yakni jaket, celana, tas gunung hingga tenda. Untuk tenda dengan kapasitas 4 hingga 6 orang dijual dengan harga Rp800.000. Sedangkan tenda yang berkapasitas 8 hingga 10 orang dijual dengan harga Rp1 juta. Untuk menjelang tahun baru, yang masyarakat banyak mencari peralatan seperti jaket, kemudian ada juga celana, kerel, dan sebagainya. Untuk pendapatan kami lebih naik dari bulan sebelumnya. Perkiraan pendapatannya 85%. Peningkatan permintaan perlengkapan camping tidak hanya terjadi pada saat libur Natal dan Tahun Baru, namun juga terjadi pada saat libur sekolah dan peringatan Hari Kemerdekaan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Untuk bisa menghindari kemacetan, pemudik asal Sumatera Barat memilih pulang di hari terakhir pasca puncak arus balik. Pasca puncak arus balik perayaan Natal dan pergantian tahun, terpantau pada Jumat pagi, kendaraan pemudik yang melakukan perjalanan balik masih terpantau ramai di jalan lintas timur Sumatera, yakni dari arah Sumatera Selatan menuju Jambi. Salah seorang pemudik asal Sumatera Barat, Bobi, mengatakan ia sengaja memilih perjalanan arus balik bersama keluarga pada hari terakhir guna menghindari kemacetan di jalan. Bobi menjelaskan selama perjalanan dari Tangerang, Banten menuju Jambi tidak ada kemacetan. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Hadirnya jalan tol Jambi-Tempino Bayung Lincir sangat membantu para pemudik yang melintas di jalur darat. Untuk arus balik itu ya lebih ramai dari biasanya, tapi alhamdulillah nggak terlalu macet karena sudah ada tol ya dari Lampung ke Palembang, terus nanti dari tol Jambi nih dari kayak itu. Ya, memang kendaraan agak ramai tapi nggak macet, stuck. Para pengendara berharap pemerintah dapat memperhatikan lagi jalur lintas timur Sumatera yang kini kondisinya mulai bergelombang. Kondisi tersebut tentu membahayakan bagi para pengguna jalan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, meski arus lalu lintas ramai, namun hingga berakhirnya libur Nataru 2025 dan selama pelaksanaan operasi lilin 2024, kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sarolangun nihil. Rangkaian operasi lilin tahun 2024 berlangsung sejak tanggal 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Selama pelaksanaan operasi tersebut, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sarolangun nihil kejadian. Sementara volume kendaraan yang melintas jika dibandingkan hari biasa naik sekitar 5 hingga 7%. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Rio Renaldi Siregar mengatakan, selama operasi lilin ini melibatkan 106 orang personil Polres Sarolangun yang didukung dengan perkuatan personil dari instansi lainnya. Terdiri dari Kodim 0420 Sarko, 25 personil, Dinkes 20 orang, Dinas Perhubungan 20 orang, Satpol PP 40 orang. Mereka tersebar di 2 pos pelayanan dan 3 pos pengamanan, berada di 5 titik dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Jajaran Polres Sarolangun bertanggung jawab menjaga, mengawal, dan mengamankan kegiatan Natal dan Tahun Baru dengan menjalin sinergitas dengan TNI serta instansi terkait. Pada saat operasi lilin pada tahun 2024, untuk operasi lilin pada tahun ini, Polres Sarolangun menerima 0 LP. Jadi untuk sampai saat ini, untuk laporan polisi tidak ada, kejadian laka juga tidak ada. Untuk arus lalu lintas selama operasi lilin, untuk saat ini terpantau ramai namun lancar, peningkatan tidak signifikan, hanya sekitar 2-3%. Secara umum, kondisi arus lalu lintas Sumatera berjalan lancar selama operasi lilin menyambut Natal dan Tahun Baru, sehingga tidak ada kendala berarti pada saat arus lalu lintas mudik dan arus balik libur Nataru 2025. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris menyambut kedatangan Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia ke Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Dalam segmen editorial, Saudara menyambut kedatangan Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa ke wilayah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengharapkan keberlanjutan revitalisasi kawasan wisata Candi Moro Jambi untuk kesejahteraan daerah. Gubernur Jambi Al-Haris mengharapkan keberlanjutan revitalisasi kawasan wisata Candi Moro Jambi dan upaya mengoptimalkan kebermanfaatannya untuk kesejahteraan daerah. Harapan tersebut disampaikan Al-Haris saat menyambut kedatangan Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesa, ke Provinsi Jambi. Al-Haris mengungkapkan keberlanjutan program revitalisasi kawasan Candi Moro Jambi menjadi bagian penting untuk mewujudkan pengelolaan candi yang lebih baik. Memiliki nilai historis tinggi, keberlanjutan revitalisasi kawasan Candi Moro Jambi yang dulu merupakan tempat menimba ilmunya umat Buddha dari seluruh dunia, sangat membutuhkan bantuan pemerintah pusat. Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan pemerintah Provinsi Jambi siap untuk berkolaborasi dengan kementerian terkait guna memaksimalkan penyelesaian program revitalisasi Candi Moro Jambi. Kita ingin, Provinsi Jambi ingin keberlanjutan daripada pembangunan atau revitalisasi daripada candi kita itu. Karena waktu Pak Jokowi ke Jambi, dulu ya misi beliau apa? Kembalikan marwah Candi Moro Jambi. Seperti dulu, ketika umat Buddha datang ke Jambi pertama kali, menjadikan itu sebuah kampus situ. Nah, Pak Jokowi waktu pesannya begitu ya Mas ya, kembalikan budaya itu dan Jambi. Ya kan, bahkan nanti ada kampus terbuka, kampus merdekanya di sini, ya kan. Nah sebelah, beliau ternyata konsep kampus merdeka itu udah ada sejak dulu kala. Ini contohnya candi kita gitu kan. Nah artinya yang kedua kita ingin memang karena di Jawa kan sudah banyak candi-candi yang sudah luar biasa, candi Borobudur udah internasional, Prambanan dan sebagainya lah. Nah kenapa Candi Moro Jambi yang punya historis luar biasa ini tidak kita benahi sama-sama gitu loh. Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesa mengatakan, kedatangannya ke Provinsi Jambi yakni dalam rangka memastikan program revitalisasi Candi Moro Jambi dapat berjalan dengan baik.
Pemugaran kawasan Candi Muara Jambi akan menjadi program nasional pada pemerintahan Prabowo dan Gibran. Selain revitalisasi, Kemenbud juga telah menyusun berbagai acara yang akan diselenggarakan di Candi Muara Jambi untuk menarik minat wisatawan. Bersama Kabinet Merah Putih, ya, itu memang Muara Jambi memang salah satu program nasional yang memang akan dikedepankan di 5 tahun ke depan. Jadi kita harap tidak hanya dipugar, ya, tapi museumnya juga akan ada, kita lihat langsung hari ini. Dan selain itu juga kita bersama teman-teman di Kementerian Kebudayaan sudah mulai akan menyusun tuh Pak rencana-rencana acara-acara apa saja, semua stakeholder siapa saja yang akan kita kerjasama agar biar Muara Jambi ini bisa mendapatkan banyak pasti pariwisata, tapi di saat bersamaan juga pelestarian yang tetap kita jaga. Memaksimalkan kebermanfaatan kawasan Candi Muara Jambi menjadi komitmen pemerintah Provinsi Jambi agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, mengedepankan program pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi kawasan wisata Candi Muara Jambi terus diupayakan masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan kawasan wisata Candi Muara Jambi, sejak tahun 2009, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5 Jambi terus mengupayakan Candi Muara Jambi dapat masuk dalam daftar warisan budaya dunia atau UNESCO. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5 Jambi, Agus Widiatmoko mengatakan, Kementerian Kebudayaan saat ini fokus untuk membangun peta petunjuk atau gambaran besar program kebermanfaatan kawasan candi yang jelas dan terperinci untuk menuju UNESCO. Program pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi kawasan Candi Muara Jambi menjadi bagian penting untuk mencapai target masuk dalam daftar warisan budaya dunia tersebut. Pelibatan masyarakat menjadi upaya komprehensif yang dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan kawasan budaya Candi Muara Jambi agar dapat memberikan kebermanfaatan bagi warga lokal. Program pemberdayaan masyarakat sangat diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengenalan nilai-nilai budaya setempat untuk menarik minat wisatawan. Nah, yang terpenting dari pengajuan UNESCO sekarang adalah ada semacam road map manajemen plan-nya bagaimana. Nah, ini kita baru pembinaan fisik, baru pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Nah, disinilah nanti kita akan rapatkan dengan stakeholder ya, ada Kementerian Kebudayaan, ada pemerintah provinsi, ada kabupaten ya, juga dari dunia swasta barangkali nanti kita bareng-bareng bagaimana nanti manajemen plan ke depan untuk bisa diajukan UNESCO. Jadi memang complicated ya, tapi kita harus optimis. UNESCO merupakan organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 1.918 peserta lulus seleksi untuk tahap pertama P3K pemerintah Kota Jambi. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Kami di Jambi hari ini. Saudara, Polresta Jambi mencatat adanya penurunan untuk jumlah tindak pidana selama tahun 2024 yang lalu. Meski demikian, 3 jenis kasus pencurian masih mendominasi angka kriminalitas. Selama tahun 2024, Polresta Jambi mencatat setidaknya ada 1.490 jumlah kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 lalu dengan jumlah mencapai 1.813 kasus atau turun hingga 18% atau 323 kasus. 1.490 kasus tindak pidana tersebut masih didominasi tindak pidana pencurian. Polresta Jambi mencatat setidaknya ada 249 kasus pencurian yang terdiri dari 180 kasus pencurian dengan pemberatan, 28 pencurian dengan kekerasan, dan 43 kasus pencurian kendaraan bermotor.
Kapolresta Jambi menjelaskan, dari 1.490 kasus, Polresta Jambi telah menyelesaikan 1.007 kasus dan sisanya menjadi pekerjaan rumah di tahun 2025. 11,90%. Dan alhamdulillah untuk penyelesaian tindak pidana di tahun 2022 sebanyak 61,96%, tahun 2023 63,09%, dan tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 67,58%, dan apabila dipresentasikan sebanyak 5,06%. Sementara itu, dari jumlah kriminalitas tersebut, Polresta Jambi juga menangani satu kasus korupsi di salah satu instansi di pemerintah kota Jambi. Namun polisi belum mengumumkan jumlah tersangka dalam kasus tersebut dan rencananya bakal dirilis di tahun 2025. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, sempat meminta penjadwalan ulang. Hari ini Wali Kota Sungai Penuh bakal jalani proses pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jambi. Wali Kota Sungai Penuh diperiksa terkait keberadaan mobil dinas Kominfo yang digunakan untuk melarikan diri para pelaku pengerusakan kotak suara dan TPS. Untuk mengetahui informasinya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono. Halo, selamat sore Hari, bagaimana kasus ataupun juga pemeriksaan Wali Kota Sungai Penuh Ahmad Zubair di Ditreskrimum Polda Jambi? Ya, pemirsa, dapat saya laporkan bahwasanya memang hari ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, khususnya penyidik 3 Jatan Ras, tengah menjadwalkan ulang untuk memeriksa Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubair dalam rangka mendalami kasus penggunaan mobil dinas Kominfo untuk yang digunakan para tersangka pengerusakan kotak suara dan TPS di Kota Sungai Penuh melarikan diri ke Sumatera Barat. Nah, rencananya memang hari ini penyidik bakal memeriksa Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubair. Hanya saja dalam proses pemanggilan kali ini, Ahmadi Zubair selaku Wali Kota telah melayangkan surat ketidakbisahadirannya karena saat ini kondisinya tengah sakit. Hal itu memang dibuktikan dengan adanya surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh yang menandakan bahwasanya Ahmadi Zubair dinyatakan cuti sakit mulai dari tanggal 2 Januari hingga 4 Januari nanti. Hanya saja saat ini penyidik telah menjadwalkan ulang bagaimana nantinya Ahmadi Zubair bakal diperiksa kembali. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menyatakan bahwasanya pemeriksaan Wali Kota Sungai Penuh ini dalam rangka mendalami keberadaan mobil dinas yang memang digunakan para tersangka pengerusakan untuk melarikan diri. Tentunya sebelum melaksanakan pemeriksaan ini, penyidik juga telah memeriksa 2 orang, yaitu mantan Kadis Kominfo serta Kadis Kominfo terkait mobil dinas ini. Memang dalam prosesnya penyidik terkendala pemeriksaan karena memang Wali Kota Sungai Penuh saat ini tidak bisa hadir. Penyidik kembali rencananya bakal menjadwalkan ulang yaitu pada tanggal 6 Januari nanti, di mana pada hari Senin nanti Wali Kota Sungai Penuh bakal kembali dipanggil dan diharapkan agar segera hadir. Tentunya penyidik berharap Wali Kota Sungai Penuh bersifat kooperatif dan memenuhi panggilan ini karena memang kasus penggunaan mobil dinas ini agar segera dapat diselesaikan penyidik. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ari Haryono atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, kesorotan lainnya, Saudara, selama 2024, Rutan Kelas 2B Sungai Penuh telah memberikan remisi kepada 225 warga binaan, baik remisi khusus maupun remisi umum, dengan kategori perlakuan baik ataupun juga aktif dalam kegiatan serta sudah mengikuti SOP. 225 warga binaan mendapatkan remisi pada tahun 2024. Para warga binaan yang mendapatkan remisi termasuk ke dalam kategori berkelakuan baik dan aktif di berbagai kegiatan, serta sudah mengikuti SOP Rutan Kelas 2B Sungai Penuh yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan. Remisi bagi warga binaan terbagi menjadi 2 golongan, yaitu remisi khusus 1 dan remisi khusus 2. Pemberlakuan remisi berlaku selama 15 hari hingga 2 bulan mendatang. Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Sungai Penuh Indra Yuda mengatakan,
Para warga binaan yang mendapatkan remisi di rutan kelas 2B Kota Sungai Penuh terdiri dari kasus kriminal umum, kasus narkoba, kasus kekerasan anak, dan kasus tindak pidana pencurian. Selain pemberian remisi bagi warga binaan, pihaknya juga telah memberikan cuti bersyarat 33 orang binaan dan pembebasan bersyarat 63 warga binaan selama tahun 2024. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Jumlah kasus gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kerinci mengalami penurunan di tahun 2024 yang lalu. Penurunan tersebut merupakan hasil dari kerja keras jajaran kepolisian dan juga semua pihak dalam menjaga stabilitas keamanan. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasroni langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore, Ilwan. Seperti apa sejauh ini untuk kasus gangguan Kamtibmas di Polres Kerinci? Baik, terima kasih Siska dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dari Kabupaten Kerinci dapat saya laporkan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kerinci pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu. Berdasarkan data yang kami himpun dari pihak Polres Kerinci, tercatat sebanyak 477 kejadian gangguan Kamtibmas selama tahun 2024. Angka ini menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan pada tahun 2023 yang lalu yang mencapai 506 kejadian. Kapolres Kerinci mengungkapkan bahwa tren penurunan ini tidak terlepas dari upaya intensif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah mereka. Selain itu, Polres Kerinci juga memperkuat kerjasama dengan masyarakat melalui program sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Dari data yang kami himpun, kasus yang mendominasi sepanjang tahun 2024 ini meliputi tindak pidana ringan, pencurian, dan perkelahian. Meski demikian, aparat kepolisian terus menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan proaktif dalam melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan di sekitar mereka. Pihak Polres Kerinci juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat desa dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang lebih kondusif. Polres Kerinci juga memperkuat penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menekan potensi terjadinya gangguan Kamtibmas di masa mendatang. Dengan adanya tren penurunan ini, diharapkan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terus memperbaiki sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah daerah dan kepolisian berkomitmen untuk menjaga momentum positif ini agar terciptanya lingkungan yang lebih aman, nyaman, kondusif bagi seluruh warga. Siska. Baik, Ilwan, kemudian seperti apa untuk jumlah kasus lainnya seperti kasus penyalahgunaan narkotika, apakah juga mengalami penurunan? Untuk kasus narkotika, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh saat ini memang berada dalam kondisi darurat narkoba. Berdasarkan data terbaru yang kami himpun dari Polres Kerinci, ini justru menunjukkan adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Kerinci, di mana tercatat sebanyak tahun 2024 ini tercatat sebanyak ada 63 kasus. Sementara itu di tahun 2023 ini ada 63 kasus penyalahgunaan narkotika. Sementara di tahun 2024 angka ini naik menjadi 71 kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Kerinci. Kapolres Kerinci mengatakan peningkatan jumlah kasus tersebut menunjukkan betapa seriusnya masalah narkoba di wilayah hukum Polres Kerinci. Pihaknya terus berupaya untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan ataupun tindak pidana narkotika. Pihaknya juga akan bersinergi dengan semua pihak dan unsur terkait untuk mencegah penyebaran narkoba di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pasroni yang melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Ilwan. Saudara, kita ke sorotan lainnya, sebanyak 1.918 orang peserta dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peserta yang lulus dalam seleksi kali ini diminta untuk segera melengkapi berkas administrasi.
Pemerintah Kota Jambi telah mengumumkan hasil ujian CAT Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K gelombang pertama tahun 2024. Dari 1.924 peserta, 1.918 orang dinyatakan lulus, sementara 6 peserta tidak lulus karena tidak mengikuti ujian kompetensi. Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, seluruh peserta yang dinyatakan lulus diminta untuk melengkapi berkas administrasi, seperti surat keterangan kesehatan, surat keterangan bebas narkoba, dan lainnya. Batas pengumpulan berkas yang dilakukan secara online ini hingga 31 Januari 2025. Jika hingga waktu yang ditentukan belum diunggah, peserta dinyatakan gugur karena dianggap mengundurkan diri. Ya baik, setelah pengumuman, ini kan sesuai dengan arahan ataupun surat yang ketentuan dari BKN sesuai jadwal, itu tanggal 1 sampai dengan 31 Januari ini mereka harus mengisi DRH. Nah, antara lain yang harus diisi DRH itu surat keterangan kesehatan, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan kelakuan baik ya, SKCK. Nah, itu nanti mereka unggah di dalam akun masing-masing dalam rentang waktu tanggal 1 sampai 31 Januari 2025. Sementara itu, dari jumlah peserta P3K yang dinyatakan lulus, kurang dari 10 orang dinyatakan lulus paruh waktu. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan mendaftar pada formasi yang berbeda. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Zed Akbar. Dan saya Video Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.